dan Kak Elin. wah, luar biasa ya, kita ketemu di hari Minggu yang penuh sukacita. Nah, hari ini Kak Elin, kita mau ngapain aja ya Kak Elin? Oh ya Kak Asni, hari ini kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita harus berdoa angel prayer, doa Bapa kami dan mengucapkan 10 perintah Allah. Lalu kita mau ngapain lagi Kak Elin? Memuji Tuhan Kak Asni. Iya, betul sekali. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Lalu yang pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini firman Tuhannya pasti yang luar biasa ya. Kak Elin tahu firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Tahu Kak Asni? Wah, hebat Kak Elin. Tentang apa Malaikat ya? Tuhan. Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini tentang malaikat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke doa angel prayer, doa Bapa kami dan juga mengucapkan 10 perintah Allah, Kak Asni dan Kak Elin mau ngajarin adik-adik semuanya melakukan gerakan tepuk tangan menggunakan nama-nama malaikat Tuhan ya. Adik-adik siap? Ye, pastinya semuanya siap ya. Kak Elin siap? Siap Kak Asni. Oke. Nah adik-adik ikutin gerakan Kak Asni dengan Kak Elin ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk nama malaikat. Yang pertama Michael. Michael ada di sebelah kananku. Yang kedua Gabriel. Gabriel ada di sebelah kiriku. Yang ketiga Uriel. Uriel ada di depanku. Yang keempat Rafael. Rafael ada di belakangku. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin gerakan Kak Eli dan Kak Asli. Yuk kita mulai. Tepuk malaikat. Yang pertama Michael. Michael ada di sebelah kananku. Yang kedua Gabriel. Gabriel ada di sebelah kiriku. Yang ketiga Uriel. Uriel ada di depanku. Yang keempat Rafael. Rafael ada di belakangku. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengikuti gerakan ya. Nah sekarang kita berdoa angel prayer, doa Bapa kami dan mengucapkan 10 perintah Allah. Kita doa angel prayer terlebih dahulu ya. Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel. Michael on the right, Gabriel on the left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengucapkan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah melakukan gerakan tepuk malaikat. Sekarang kita akan masuk ke pujian dan penyembahan. Adik-adik siap ya, semangat puji Tuhan. Ye, pasti semuanya siap. Shalom semuanya anak-anak gereja anak. Salam jumpa kembali. Hari ini kita akan mengikuti ibadah bersama. Oke, semuanya ya.
Di rumah semangat, kita mau memuji Tuhan ya, adik-adik yang di sini juga ya. Semangat kan? Semangat. Pasukan siap. Pasukan siap. Laskar Kristus. Yes. Saya siap. Sekali lagi, Laskar Kristus. Yes. Saya siap. Oke, mari kita semua berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ayo kita mau tepuk tangan. Raja
Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Persiapkan hati semua adik-adik yang ada di rumah bersama dengan kami di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Hallelujah.
Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Menjamah setiap adik-adik kami Tuhan, yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami minta biarlah curahkanlah Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau akan melingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Kami akan aman di dalam hadirat-Mu. Sekalipun badai bergelora, kami terus akan tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah
Oke adik-adik, tadi kita sudah pujian dan penyembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi adik-adik harus menyiapkan Alkitab, buku, dan pulpen. Dan terlebih adik-adik juga harus menyiapkan hatinya ya, supaya bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Siapkan hati dan pikiran. Semangat untuk dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi adik-adik kan sudah mengikuti pujian penyembahan, sudah nyanyi buat Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Sarah. Berkati kami supaya kami duduk dengan tertib. Walaupun kami mengikuti ibadah dari rumah, tapi kami jadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini Kak Sarah mau cerita tentang malaikat-malaikat. Nah, sebelumnya Kak Sarah mau tanya, siapa yang belum hafal doa angel prayer? Angel prayer itu adalah doa malaikat. Nah, kalau adik-adik yang sekolah di Sekolah Kristen Batu Penjuru dan juga yang gereja di Gereja Anak Cornerstone, pasti tahu doa angel prayer karena setiap hari Minggu atau pas adik-adik di sekolah pasti selalu doa angel prayer. Nah, siapa yang masih hafal doa angel prayer? Di doa angel prayer itu ada berapa malaikat yang disebutkan? Ada 4 malaikat. Siapa aja ya namanya? Siapa yang masih ingat? Ayo bantu Kak Sarah sebutkan. Ada namanya malaikat siapa? Michael, terus ada Gabriel, terus ada Uriel, terus ada siapa lagi yang terakhir? Nah, Rafael. Oke. Nah, sekarang Kak Sarah mau jelaskan dulu satu-satu apa tugas dari keempat malaikat ini. Yang pertama adalah malaikat siapa? Gabriel. Nah, di doa angel prayer itu malaikat Gabriel itu di sebelah mana? Sebelah kiri. Tugas dari malaikat Gabriel adalah malaikat yang membawa kabar atau pesan sukacita. Nah, kalau setiap kali adik-adik dengar pesan sesuatu dan itu membawa sukacita, itu pesan dari siapa? Malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel ini kita bisa baca dari Lukas pasal 1 ayat 19 sampai ayat 26. Dari keempat malaikat ini, malaikat Gabriel muncul loh di Alkitab. Nah, kita lihat ayat 19, Kak Sarah bacakan. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan apa? Kabar baik ini kepadamu." Jadi tadi dari awal Kak Sarah sudah sampaikan bahwa malaikat Gabriel adalah malaikat yang selalu membawa kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Ada di situ diceritakan bahwa malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada siapa? Maria salah satunya. Waktu Yesus sebelum lahir, malaikat Gabriel datang dan temui Maria dan berbicara bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan melahirkannya dan akan dinamai siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, selanjutnya ada malaikat siapa? Malaikat Michael. Nah, Michael ini ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Malaikat Michael itu malaikat perang. Jadi tugasnya ngapain? Perang melawan iblis. Jadi kita selain dari punya malaikat yang membawa kabar sukacita, ada juga malaikat yang menolong kita untuk berperang melawan iblis. Jadi biasa pastikan adik-adik berdoa, Tuhan Yesus tolong aku supaya aku tidak jatuh dalam dosa, supaya aku tidak melawan mama hari ini. Nah, biasanya iblis kan datang, ayo lawan mama, lawan mama. Ternyata datang malaikat Gabriel. Datang malaikat Michael untuk melawan iblis itu yang sering datang menggoda kita. Nah, selanjutnya yang ketiga siapa?
malaikat Uriel. Malaikat Uriel itu selalu di mana? Di depan. Dia adalah malaikat pedang api. Nah, malaikat Uriel ini ada dicerita di kitab Kejadian. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan datang untuk menemui manusia, sesudah itu Tuhan menempatkan malaikat Uriel yang ada di Taman Eden, memegang apa? Kerub yang bernyala-nyala seperti api. Nah, itu ternyata malaikat Gabriel, malaikat Uriel. Maaf ya. Ternyata tugas malaikat Uriel itu, selain dari itu, di Alkitab itu menceritakan bahwa waktu kota Sodom dan Gomora dimusnahkan itu loh malaikat Uriel loh yang datang ke sana untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Jadi pokoknya malaikat Uriel itu berurusan dengan hal-hal yang tidak baik di muka bumi. Kalau ada sesuatu yang tidak baik dan Tuhan ingin hancurkan, Tuhan tinggal kasih perintah, Uriel pergi ke sana, laksanakan perintahku. Nah, itu tugas dari malaikat Uriel. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat adalah malaikat Rafael. Nah, di gereja kita kan ada di gereja anak yang nama Rafael. Tapi ini Rafael yang di Alkitab ya. Rafael itu selalu ada di mana? Di belakang. Nah, malaikat Rafael ini ternyata malaikat pendoa. Jadi minggu lalu kan kita ceritanya tentang apa? Doa. Nah, ternyata Rafael itu adalah malaikat pendoa. Selain dari malaikat Rafael menjadi pendoa, dia juga sebagai malaikat penyembuh. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4 ya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ternyata yang menggoncangkan kolam Bethesda itu siapa? Malaikat Rafael. Nah, malaikat Rafael ini tugasnya menyembuhkan. Jadi kalau misalnya papa atau mama yang sakit, terus adik-adik berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan mama, Tuhan Yesus sembuhkan siapa? Itu siapa yang bekerja? Tuhan perintahkan malaikat Rafael, Rafael sembuhkan mamanya si ini, sembuhkan papanya si ini, sembuhkan kakeknya si ini. Jadi Tuhan tuh tinggal kasih perintah kepada para malaikat tinggal mengerjakan tugasnya, melaksanakan tugasnya. Contohnya di rumah itu mama kasih perintah kepada anak-anak. Kalau mama suruh ada yang melawan nggak? Pasti ada yang melawan, ada yang tidak. Nah, sama juga di sorga itu Tuhan juga memerintahkan para malaikat untuk melakukan tugasnya. Nah, setiap malaikat itu sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin adik-adik bertanya, apa bedanya malaikat dan Roh Kudus, Kak? Di sini Kak Sarah mau jelaskan, malaikat itu tugasnya ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sedangkan Roh Kudus itu seorang penolong yang diutus oleh Tuhan. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus perintahkan Roh Kudus datang kepada dunia menjadi penolong bagi kita, dan Roh Kudus itu tinggalnya di hati kita. Makanya sewaktu-waktu kita pengen melakukan dosa atau melawan mama, Roh Kudus selalu mengingatkan, jangan melawan mama, jangan ambil itu bukan milikmu. Nah, itu tugas Roh Kudus. Jadi malaikat itu bersama-sama dengan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sedangkan Roh Kudus itu Tuhan mengutusnya datang ke dunia menjadi penolong bagi kita. Nah, terakhir Kak Sarah mau kasih tahu, siapa yang sering dengar lagu-lagu entah lagu-lagu dunia
Ada namanya lagunya bilang apa? Kau bidadari yang jatuh dari surga. Nah, ternyata adik-adik perlu tahu, ada salah satu malaikat yang dibuang oleh Tuhan ke dunia. Dia itu sebenarnya malaikat yang memuji dan menyembah Tuhan. Tapi pada waktu muncul kesombongan di dalam dirinya untuk sama dengan Tuhan, maka Tuhan buang ke bumi. Jadi yang jatuh dari sorga itu bukan bidadari, tapi siapa namanya? Lucifer. Lucifer itu yang dibuang oleh Tuhan datang ke dunia. Jadi yang jatuh dari surga itu bukan bidadari, tapi iblis yang disebut dengan Lucifer. Jadi kalau suatu waktu adik-adik dengar ada orang yang datang dan bilang kamu bidadari yang jatuh dari surga, bilang tidak, yang jatuh dari surga itu adalah Lucifer. Ini buat anak-anak cewek ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Biar semua firman Tuhan yang Kak Sarah sampaikan hari ini adik-adik boleh ingatnya. Kalau kurang jelas boleh telepon Kak Sarah atau tanya ke kakak-kakak gereja anak yang lain. Nanti Kak Sarah bantu jelaskan juga. Oke? Ada yang mau bertanya? Nanti kirim pertanyaannya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami telah belajar tentang setiap tugas dan tanggung jawab para malaikat. Kami bersyukur Tuhan boleh mengirimkan Roh Kudus bagi kami untuk menolong kami menjadi anak-anak yang taat, mengingatkan kami ketika kami mau melakukan sesuatu yang salah. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kami percaya bahwa Roh Kudus semua akan memberikan kami hikmat pengertian untuk kami lebih lagi mengerti tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Mari kita berdoa dengan bersungguh-sungguh ya. Kita mulai berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan atas pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan mengikuti pujian dan penyembahan Tuhan. Anak-anak di rumah Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal Tuhan berkati mereka. Mari Tuhan, biarlah anak-anak-Mu setiap saat, tiap waktu Tuhan, biarlah mereka terus berdoa, memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan biarlah mereka terus membaca Alkitab Tuhan di rumah. Walaupun di rumah mereka tidak beribadah bersama kami Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, dimanapun mereka keluar, melangkah, dimanapun mereka bekerja, Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang tua daripada anak-anak Tuhan akan memberkati, akan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, rumah tangga mereka, biarlah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga Bapak berdoa buat Indonesia kami Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Indonesia ini dipulihkan Tuhan, biarlah COVID-19 ini berakhir Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus berakhir pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebangkitan dan pemulihan itu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami semua yang memuji, mempermuliakan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Engkau berkati setiap mis-mis di tempat ini Tuhan yang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati kami semua yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak mengikuti dan biarlah anak-anak belajar di rumah membaca kitab suci Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau taruh roh pengertian, Engkau taruh roh penghiburan bagi anak-anak, Engkau taruh roh kerinduan bagi anak-anak, bagi orang tua anak-anak Tuhan untuk mengikuti, dan biarlah mereka selalu membaca Alkitab dan selalu berdoa Tuhan, maupun mereka tidur maupun mereka melangkah keluar Tuhan. Mari Tuhan Engkau
nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka terus berdoa Tuhan, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak, pertumbuhan anak-anak di rumah Tuhan. Engkau berkati bahwa mereka lebih dalam lagi untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Jauhkanlah anak-anak dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah anak-anak sehat selalu Tuhan. Biarlah roh penghiburan, roh kesembuhan itu terjadi atas kehidupan mereka. Orang tua mereka juga Tuhan, Engkau jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Pakai kehidupan mereka Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati kami semua pada hari ini. Berkati sekolah Batu Penjuru, berkati gereja Cornerstone Tuhan. Biarlah Tuhan limpahi berkat-Mu Bapak bagi Cornerstone, bagi sekolah Batu Penjuru. Dan biarlah anak-anak Tuhan, biarlah mereka mengalami pertumbuhan di sini, mengalami pemulihan, mengalami kebebasan bagi anak-anak Tuhan yang masih di bawah umur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melawat mereka semua, melindungi mereka semua, menutup bungkus mereka semua. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka kepandaian itu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah mengalir atas kehidupan setiap anak-anak di rumah Tuhan. Biarlah mereka belajar dengan serius, biarlah mereka berdoa dengan bertekun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melindungi, melawat anak-anak di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini oleh campur tangan kasih Tuhan hingga kami masih ada pada hari ini Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya dan kami bersyukur juga Tuhan buat kesehatan bagi anak-anak, bagi orang tua anak-anak di rumah Tuhan yang Kau berikan Bapa, bagi kami semua Tuhan, yang Kau melawat kami, melindungi kami hingga kami jauh dari sakit penyakit, hingga kami masih berdiri pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat itu semua Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga, orang tua anak-anak, bagi semua anak-anak Tuhan yang berada di rumah yang maupun berada di luar sana Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dalam kehidupan setiap kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan mengalami sakit penyakit. Anak-anak yang bermain di luar sana Tuhan, jaga lindungi, jauhkanlah mereka dari COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan darah anak domba Allah itu tercurah bagi mereka semua Tuhan. Perlindungan darah anak domba Allah itu bagi anak-anak Tuhan. Jika mereka bermain di luar sana, keluar di luar sana Tuhan, Tuhan lawat mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan, anak-anak akan sehat selalu, akan selalu memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan hari-hari yang Kau berikan buat anak-anak Tuhan, hingga mereka tetap belajar di rumah, dan biarlah mereka tetap membaca Alkitab dan tetap berdoa, dan biarlah anak-anak menuruti semua perintah daripada orang tua mereka, menuruti ajaran-ajaran dari mis-mis dan dari orang tua mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka akan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka lewat pujian, penyembahan mereka, lewat firman yang mereka baca, lewat pelajaran yang mereka pelajari Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan dan takut kepada orang tua mereka Tuhan, untuk mengikuti pengajaran-pengajaran yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan memberkati kami semua. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu mari Tuhan, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah dia menyampaikan dengan sempurna, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Biarlah anak-anak mengikuti dan membaca firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik hebat sekali ya, sudah mengikuti pujian penyembahan, sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, jika kalian ingin bertanya tentang firman yang dibagikan Kak Sarah hari ini, silahkan komen di bawah, dan juga kalau kalian tidak komen silahkan komen atau bisa langsung hubungi ke kakak-kakaknya di GBI Cornerstone ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kak Elin akan berdoa. Silakan Kak Elin. Oke adik-adik, kita doa penutup.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Berkati adik-adik kami Tuhan Yesus, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa meresap ke dalam hati adik-adik kami di rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Bapa perlindungan Tuhan itu sempurna atas kehidupan adik-adik kami Tuhan. Dan biarlah mereka semakin hari Tuhan Yesus, mereka rajin membaca firman Tuhan, rajin untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah semakin hari juga Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani mereka Tuhan semakin meningkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah gereja anak lagi yang akan tayang di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Dadah, Tuhan berkati.